Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda menangkap balam. Balam disimpan di dalam kandang. Dari bunyi sambutan salam memang dah terlampau konyang. Konyang tak justru mangik jawab salam, dah terlampau konyang. Lita tak justru mangik jawab salam. Bayar nak tadi mak buku puasa tu masalah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Babus Salam, Bapak Imam, Muazzin, Khatib, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pemuda, semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lah masuk ke malam yang kedua di bulan Ramadan. Padahal Ramadan tahun lalu masih juga terbayang-bayang lewat leh. Rayo tahun lalu masih tak konang-konang jual leh. Baju rayo pun oleh berapa kali pakai kan. Iko lah tiba puasa, tak lama rayo lo leh. Waktu terasa copek berlalu. Dan memang itu kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu terasa singkat. Fatakunu sanah kasyahri wa yakunu syahru kal jumu'ah wa takunal jumu'ah kal yaum wa yakunal yaum kas sa'ah wa takuna sa'ah kahtirakis sa'afah. Di mana setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa 1 jam. 1 jam kata Nabi tak terasa condo pelopa kurma yang koyong dipanggang di api habis sebontau gunung. Itu disampaikan dari Nabi kita ompek boleh abad yang lalu, itu yang kita rasakan kini. Tanda-tanda akhir zaman, waktu terasa singkat. Apolo kalau ada kredit kan dibayar. Okey mak. Bonto lah tiba lo kredit. Terasa tu lo copek bono. Tapi indak cek waktu je yang copek berlalu. Ternyata umur kita jual sabon tahu singkat. Umur kita manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singkat sabon tahu. Bapa kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu berkisar antara 60 ke 70. 60 70. Ada yang lebih ada, tapi tidak banyak. Ada yang 75, 80 ada, tapi tidak banyak. Cuba tengok malam gua, ada tak yang lebih 70 dan tahu gitu? Ada tapi tidak banyak. Jadi umur kita umat Nabi Muhammad singkat kalau dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ada umurnya
1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 1000 tahun. 1000 tahun umat Nabi Nuh lebih 1000 umat. Berapa kali milih presiden kan Pak? 1000. Umur kita 60, 70. Apalah zaman kini 50 lah banyak yang lewat. Kini orang mati tak pakai sebab. Tak ada sebab sakit tiba-tiba mati. Banyak kejadian. Jadi umur semakin singkat. Sementara perjalanan yang akan kita tempuh, perjalanan akhirat itu panjang perjalanan. Dalam kitab surga dan neraka diceritakan bahwa kita nanti di padang mahsyar itu akan menunggu selama 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa duduk, berdiri, tanpa ada payung, tanpa ada tempat bernaung. Panjang perjalanan kita, khalidina fiha abada, selamanya. Sementara umur tadi 60, 70. Maka tentu awak harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang panjang tadi. Ketika di dunia awak nak pergi sai 2 harinya, penuh tas awak dek bekal. Nak pergi jalan ke Bukit Tinggi 3 hari, penuh tas segodang koper babuk. Pergi sebulan tahu bekal banyak. Baju, makanan, piti yang paling penting. Apalah perjalanan yang panjang yang akan kita tempuh. Maka kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal adalah takwa. Nah, bulan Ramadan Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan bekal itu sebanyak-banyaknya. Inilah momennya bulan Ramadan. Karena dalam ayat itu Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya supaya kamu bertakwa. Di Ramadan inilah kesempatan kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena umur kita singkat, bekal yang harus dikumpulkan banyak. Allah bailah kita hadiah Ramadan. Apa hebatnya Ramadan? Dengan segala keberkahan Ramadan, yang paling utama dari Ramadan itu adalah datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita. Satu kisah tentang hebatnya orang yang berjumpa dengan Ramadan. Kisah ini adalah dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Diriwayatkan dari sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah bercerita, ada dulu 2 orang laki-laki sama-sama masuk Islam dari suku Bali. 2 orang laki-laki sama-sama masuk Islam. Kemudian yang seorang itu semangatnya untuk jihad. Tiba panggilan jihad pai berperang, pai yang seorang tadi. Awak sabitlah namanya si A. Si A ikut berperang, si B tidak ikut berperang. Takdir Allah, si A mati syahid di medan perang. Matinya ketika berperang itu. Yang si B masih hidup setahun setelah itu. Setahun setelah itu baru si B meninggal dunia. Setelah keduanya meninggal, bermimpilah Tolha bin Ubaidillah tadi. Dalam mimpinya, inyo menengok uang berdua ko sedang di depan pintu surga. Kalau malaikat penjaga pintu surga disuruh oleh malaikat itu yang masuk surga yang pertama adalah si B. Si B tadi matinya biasanya mak. Contoh mati kita, mati di atas tempat tidur. Si A mati syahid. Nah, kadang si A mati syahid, si B mati biasa saja. Yang disuruh oleh malaikat masuk surga pertama si B kosan, yang mati biasa tadi.
Sudah itu tajagolah Tolha tadi. Sudah masuk si B baru si A. Tajago Tolha lamu terbayang hebat. Apa itu? Kanui ko mimpi masuk surga masalah ko. Awak sedangkan mimpi contoh ada ulek je lah, mau terbayang lewat. Apa lo mimpi masuk surga. Dicitong ke sahabat yang lain sahabat-sahabat pun bercito. Sampailah ke Nabi cito iko viral bosok ini. Viral mimpi Tolha tadi. Sampai ke Nabi, maka ditanyakan oleh Nabi. Jadi apa yang kalian herankan dari mimpi Tolha itu? Kata Nabi. Iyalah ya Rasul, kenapa si B dulu yang masuk surga, padahal si A mati syahid? Seharusnya yang mati syahid dulu masuk surga. Maka kata Nabi, bukankah si B umurnya lebih panjang setahun, lalu dia berjumpa Ramadan, lalu dia puasa Ramadan, lalu dia solat ini, solat itu, berbanyak sujud. Maka kata Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainis samai wal ard. Perbedaan antara mereka bagaikan langit dan bumi. Perbedaan kebajikan mereka. Orang yang mati biasa tapi berjumpa dengan Ramadan, yang cik lain mati syahid lebih utama yang berjumpa dengan Ramadan. Itu hebat berjumpa dengan Ramadan. Tapi diisi Ramadan dengan puasa, dengan solat tarawih, dengan amal soleh. Tak cik berjumpa je, tak cik duit je di Ramadan, diisi dengan ibadah, maka bisa lebih utama daripada mati syahid. Bayangkan mati syahid itu dalam hadis sahih bebas azab kubur. Ketika dia mati dinampakkan tempatnya di surga, dan bahkan sebagian ulama mengatakan akan masuk surga tanpa hisab. Lebih hebat lagi tadi orang yang berjumpa dengan Ramadan. Maka Ramadan hadiah terindah, anugerah yang paling besar. Ramadan ini bukan hanya tradisi setiap tahun datang dan pergi begitu saja, tapi Ramadan adalah tangga untuk menaikkan derajat. Ramadan adalah mesin untuk menghapus dosa. Ramadan adalah tempat kita untuk bertaubat, diampuni segala dosa dan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan. Maka puasa nambo dek masih awal-awal Ramadan, jangan kita sia-siakan Ramadan. Maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Puasa yang berkualitas. Apa puasa yang berkualitas? Tidak hanya menjaga makan dan minum, tapi jaga mata dari melihat handphone, gadget. Jangan kodok je menengok HP di bulan Ramadan. Agak jang-jang sikit. Jaga mulut dari perkataan yang tak baik, menggibah dan lain sebagainya. Jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, bahkan jaga hati kita. Puasa berkualitas. Tak hanya puasa, malamnya kita isi dengan tarawih. Tarawih 29 malam, 30 malam tarawih kok Pak. Ambo biasa Ramadan keliling-keliling bertanya kepada jemaah, apa mazhab kita risiko? Syafi'i Ustaz. Iya Syafi'i, tak nak pindah. Tak Ustaz, sekali Syafi'i tetap Syafi'i, takbir. Model itu semangat. Tapi tarawih sih kau berapa? Oh, tarawih 8 kami ya Ustaz. Tapi Syafi'i 20 tambah 3. Kalau Ramadan kami pindah mazhab Ustaz. Ramadan pindah mazhab. Di siku Pak, tarawih Pak. Oh 8, oh sama. Temu saja siku pindah mazhab juga bulan Ramadan. Maka si ambo biarlah 8 tambah 3 dulu. Tapi jangan sampai ada jual lumpang di ponwong tarawih setiap malam. Yang harusnya 23 tadi, awak buat 8 tambah 3 seboleh, biarlah. Tapi motu-motu. Jangan ada yang lumpang.
Kalau tahun lalu cek sampai malam 20 aja nya. Tahun ko full. Setuju je mak? Lai jonji ya. Lah jonji pak kalau nak datang so dah salah le. Isu ala doket kengayo lah hilang amak-amak ko. Ala saya buat kue lah, saya boleh baju gayo. Boleh buat kue, boleh cari baju gayo, jangan sampai terganggu tarawih awak. Sudah tarawih Al-Quran paling tidak 1 kali hatam dalam 1 Ramadan kau. Kalau tahun dulu tak hatam kita, tahun kau usahakan hatam. Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau hari biasa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran itu 1 kebaikan itu bernilai 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Kalau di luar Ramadan, kalau dalam Ramadan semua amalan sunnah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Begitu ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadilah Amal. 70 kali lipat. 1 huruf 10 kali 70 700 pahala 1 huruf. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 3 huruf. 30 kali 70. Hitunglah soang babu pahala. Kalau hatam kita makanya bulan Ramadan yang 1 kali serius kita isi full maksimal ibadah kita, bisa 1 kali Ramadan itu lebih berat nanti timbangannya daripada puluhan tahun hidup yang kita lalui dengan amal biasa. Isu tercongang amak tiba di akhirat banyak pahala amak gara-gara 1 kali Ramadan. Kalau Ramadan tahun lalu masih banyak yang lalai, maka usahakanlah Ramadan tahun ini memang digas amal soleh dan ibadah itu. Setuju? Alhamdulillah. Itulah puasa nombor. Karena kita masih di awal-awal Ramadan, maka motivasi untuk mengisi Ramadan itu sampai di hari terakhir, sampai di malam terakhir. Mungkin itu saja 15 minit cukup. Rencana tadi 10 minitnya, tapi dek di bayi kursi jo meja kok termasuk lama gitu. Kalau togak 10 minit biasanya mah. Itu loh, kalau tempat lain kalau togak 10 minit. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Kalau ada kata-kata ambo yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Pak Taufik pakai kupiah, duduk manis di depan pintu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.